Oh, Oke, good. aman. Oke, teman-teman, thank you. Teman-teman di rumah, thank you juga yang sudah kembali lagi ya. Jadi teman-teman di rumah yang mungkin baru pertama kali ikutan nonton, gabung gitu di live-nya Sabdayut, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabdayut. Sabdayut apa sih sebenarnya gitu. Aku mau jelaskan dikit ya teman-teman. Jadi Sabdayut adalah acara ngobrol bareng, membahas topik-topik yang relate, yang kekinian, yang tentunya yang fresh juga untuk anak-anak muda, dan kami bahasnya dengan sudut pandang Alkitabiah gitu. Itu sesuai dengan visi kami di Sabdayut untuk mempersiapkan anak-anak muda, para generasi muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu harapan kami, makanya kami adakan live Sabdayut ini. Itu sekilas tentang Sabdayut, teman-teman. Oke, thank you banyak. Ya, karena waktu juga kita akan segera mulai. Tadi kita sudah sapa-sapa semuanya. Yang baru pertama kali, halo semuanya. Semoga teman-teman bisa menikmati live-nya malam hari ini dan terus stay tune sampai akhir ya, karena pembahasan malam ini sangat menarik. Masih seputar tentang tema Januari, resolusi tahun baru. Jadi malam ini kita mau lanjutkan topik self-evaluation. Teman-teman bisa lihat di komentar yang dipin maupun di pojok kiri atas. Temanya adalah self-evaluation. Dan ini masih nyambung dengan topik minggu lalu, self-reflection. Jadi harapannya teman-teman bisa setelah nonton live ini, nonton lagi live yang minggu lalu gitu. Ada di feed-nya Sabda Resources. Kunjungi ya teman-teman, supaya bisa nyambung. Syukur-syukur kalau teman-teman sudah nonton minggu lalu juga. Jadi bisa relate dengan tema malam hari ini. Kita akan bahas, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kak Frida boleh berdoa, Kak? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur ya Tuhan buat kasih setia Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan bahkan untuk device yang kami pakai di tempat kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan yang memberkati agar boleh mendukung dan boleh kami menikmati setiap sesi yang nanti bakal kami sharing-sharingkan lagi ya Tuhan mengenai self-evaluation. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini pun kami Tuhan pertemukan melalui device ini. Biar kiranya juga kami rindu banyak orang yang boleh hadir dan menonton, dan kiranya juga boleh terberkati, dan kami pun boleh saling sharing dan saling bertumbuh melalui topik yang akan kami bahas nantinya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpuji dan termulialah nama Tuhan, kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, thank you Kak Frida. Nah, teman-teman kita recall sedikit juga tentang diskusi minggu lalu, yaitu self-reflection. Self-reflection sendiri itu adalah proses menengok ke belakang atau langkah mundur gitu untuk memeriksa diri kita gitu, memeriksa pikiran, perasaan, tingkah laku juga, tindakan kita, khususnya dalam konteks resolusi ya, dalam waktu setahun gitu, 2023 kemarin gitu, agar kita dapat lebih mengenal dan memahami diri kita sendiri gitu, sehingga kedepannya kita bisa jauh lebih baik. Nah, gimana dengan topik kita malam hari ini, self evaluation? Apa sih itu self evaluation atau evaluasi diri ini, teman-teman? Dan sekalian deh, apa sih bedanya dengan self reflection gitu? Apa perbedaan refleksi dengan evaluasi? Silakan teman-teman bagikan pendapatnya. Oke, ya. Kalau ditanya ya, self reflection itu sih menurut aku ya, itu lebih kayak bagaimana kita sebenarnya proses untuk kita merenung ya, merenung terus kita merenungkan apa yang sebenarnya menjadi kekuatan kita, yang menjadi mungkin kelemahan kita, lalu bagaimana sebenarnya, oh iya ya, dari setiap perenungan-perenungan itu apa yang membuat diri kita menjadi yang lebih baik. Sedangkan self evaluation itu sendiri adalah bagaimana kita membandingkan nih kayak proses yang sudah kita lalui gitu ya, apa yang sudah kita pikirkan, kita analisis gitu ya, untuk mencapai tujuan yang menjadi lebih baik itu yang seperti apa. Nah, itu yang perlu kita evaluasi sehingga menjadi pribadi gitu ya, self itu menjadi yang lebih baik ke depannya. Seperti itu sih menurutku, Kare. Ya. Gimana Ya, teman-teman? jadi Yang lain? ya, self reflection dan self evaluation tuh ada persamaannya dan juga ada perbedaannya.
persamaannya dua-duanya proses. Juga secara tujuan aku pikir agak mirip ya, secara tujuan, karena tujuan self reflection itu untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Evaluasi diri juga ingin dari evaluasi itu kita bisa mendapatkan masukan sehingga kita bisa menjadi orang yang juga lebih baik gitu ya. Jadi ada persamaannya dan ada juga perbedaannya. Kalau perbedaannya mungkin lebih ke, kalau self reflection itu lebih ke open ended gitu, sedangkan kalau evaluasi itu kita punya target, terus kita mengevaluasi apakah target kita tuh tercapai atau tidak. Itu mungkin perbedaan dari evaluasi diri dan juga refleksi diri. Kalau dari aku sih, kalau dari aku sih, tadi Kak Frida sama Ibu Yulia udah jelasin ya perbedaannya self reflection dengan self evaluation. Mungkin aku lebih tekankan di self evaluationnya kali ya. Self evaluation itu kayak proses diri kita sendiri, di mana kita mengamati menganalisis juga menilai diri kita sendiri yang hasilnya pasti untuk memperbaiki diri kita sendiri juga. Jadi ini sifatnya lebih evaluatif ya. Aku ngutip satu tokoh, John Wooden. John Wooden itu bilang, self-evaluation itu sendiri adalah alat yang hebat untuk kita mengambil langkah untuk mundur sejenak, menilai situasi, memperbaiki diri kita sendiri. Wooden itu bilang juga, kalau self-evaluation ini merupakan cara yang hebat untuk kita menghindari kegagalan yang berulang. Biasanya ini kita lakukan, biasanya mau masuk tahun atau mau menutup tahun ya. Jadi 1 tahun yang berlalu itu apa yang udah terjadi, kemudian kita tarik ke belakang sejenak dan kita mengevaluasi diri supaya tidak menghindari kegagalan yang berulang. Tentunya tujuan dari self-evaluation ini untuk meningkatkan kapasitas diri sendiri, iya benar, membantu untuk kita bisa melihat kekuatan dan kelemahan kita juga melatih kecerdasan emosional, juga meningkatkan rasa syukur. Jadi nggak melulu karena kegagalan iya benar, tapi kan ada keberhasilan juga kan, itu kan pasti harus ditarik ke belakang dan dievaluasi juga. Jadi itu juga alat untuk kita lebih mengucap syukur dan bertanggung jawab. Itu kayaknya, Rey. Menarik. Jadi masih nyambung ya, refleksi dan evaluasi, dan sudut pandang yang menarik dari Febri tadi aku garis bawahi tentang rasa syukur gitu. Karena cenderungnya evaluasi kan lebih ke kegagalan supaya lebih baik, gagal lebih baik tujuannya gitu. Tapi ini justru POV yang diambil ucapan syukur gitu. Dan ini harusnya kita semua punya, sehingga evaluasi itu nggak melulu tentang apa yang gagal gitu, tapi juga apa yang berhasil kita syukuri. Menarik, thank you, Feb. Oke. Siap. Ya, menarik. Oh, sorry. Iya, Bu Feb. Silakan. Nggak, kamu dulu aja. Oke, ya, ya menarik sekali ya. Jadi perbedaan dari self reflection, self evaluation, bahkan jadi tadi aku juga dengar, oh iya ya, nggak melulu tentang evaluasi, tapi harus bersyukur gitu ya Kak Febri ya. Sampai aku sering mendengar ya di TikTok mungkin di Instagram, wah setiap awal tahun gitu ya, kayak tahun ini kita Januari masih 23 ya, masih 23 hari. Wah, terima kasih sudah sampai berjuang dan berhasil melalui proses 2023. Dan itu, iya ya, bener ya, nggak melulu tentang apa yang menjadi kekuranganmu, tapi ya harus kita bersyukur gitu ya. Nah, berbicara dengan itu tadi ya, jadi aku terpikir juga nih, apakah sebenarnya self-evaluasi ini sebenarnya ada alkitabiahnya nggak sih gitu ya? Apakah juga Alkitab juga berbicara tentang evaluasi diri gitu? Jadi aku, ya dariku mungkin mewakili teman-teman di rumah kali ya, juga mewakili apa emang itu ada kaitannya secara alkitabiah. Kalau dari teman-teman sendiri nih gimana nih? Oke. Aku atau Bu Yulia dulu nih. Tadi Bu Yulia udah angkat tangan duluan nggak? Aku ya? Oh, enggak. Kamu duluan. Oh ya, oke. Ya, kalau bicara Alkitabiah apa enggak, biasanya orang-orang nih menghubungkannya dengan apa sih yang Alkitab katakan. Ada nggak sih ayat Alkitab yang bilang soal evaluasi diri, sehingga ini bisa kita kategorikan, oh ini Alkitabiah, oh ini enggak Alkitabiah, ini buang-buang waktu mungkin ya. Aku rasa ini tentu sangat Alkitabiah, selain karena, selain karena
ada Alkitab langsung bilang soal self-reflection, tapi juga Alkitab itu saya percaya bukan hanya sebagai pengatur hidup kita, tapi juga penuntun hidup kita ya. Self-evaluation kah, self-reflection kah, itu kan tentunya untuk bikin kita lebih bertanggung jawab lagi dan lebih melihat bagaimana kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Aku pribadi setuju kalau self-reflection ataupun self-evaluation ini adalah suatu hal yang alkitabiah. Aku diberkati sama ayat firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 23-24. Aku baca boleh ya? Selidiki aku ya Tuhan dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku yang gelisah. Lihatlah apakah ada jalan yang salah dalam diriku dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini salah satu ayat yang membantu aku banget untuk memohon sama Tuhan, supaya Tuhan tolong aku nih dalam mengintrospeksi diri aku sendiri. Selain itu, kenapa aku bilang self-evaluation ini alkitabiah? Di dalam self-evaluation itu ada dua unsur juga menurut aku. Yang pertama, unsur pengakuan dosa kepada Tuhan. Pengakuan dosa mungkin karena kegagalan-kegagalan kita yang gagal mencintai Tuhan, gagal mengetahui kehendak Tuhan. Itu pengakuan dosa kalau selama 1 tahun terakhir, kita mengevaluasi untuk tarik ke belakang seperti kata Wooden tadi. Tapi selain pengakuan dosa, ada unsur yang kedua, pengakuan keterbatasan kita sebagai manusia, dan pengakuan bahwa kita mau bersandar kepada tangan Tuhan yang kuat. Itu di Mazmur 62 ayat 8. Jadi kalau ditanya apakah self-evaluation itu alkitabiah, tentu sangat alkitabiah. Ya, ini aku mau nyambung dari pendapat dari Riyaldi. Self-evaluation banyak dilakukan oleh pemazmur. Ya, tadi baru saja Febri membuktikan bahwa Daud atau pemazmur itu menyampaikan hatinya kepada Tuhan supaya Tuhan yang mengevaluasi. Menarik banget apa yang dikatakan Febri ya. Karena kita mengevaluasi bukan dengan diri kita sendiri aja, tetapi dengan Tuhan. Ya. Karena tadi keterbatasan diri ya. Aku sendiri kadang nggak bisa melihat diriku dengan baik atau melihat diriku dengan jujur. Sehingga ketika Tuhan yang melihat, maka kita bisa tahu bahwa Tuhan tuh pasti akan menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Sehingga kalau tadi dikatakan ada pengakuan dosa, wow, bagi aku itu satu langkah yang sangat luar biasa, karena hanya orang yang rendah hati gitu yang mau dievaluasi dan mau mengaku kelemahannya dan mau mengaku keterbatasannya. Jadi ya ini sangat prinsip Kristen banget gitu ya, karena Tuhan menginginkan kita untuk mengevaluasi diri supaya Tuhan boleh ikut campur di dalam hidup kita. Ya, betul, nyambung dengan Bu Yulia. Memang butuh orang yang memiliki kerendahan hati yang bisa mengevaluasi diri. Mungkin mengevaluasi diri jatuhnya kalau orang yang nggak rendah hati ya, jatuhnya mungkin banyak melihat pencapaian-pencapaian yang dialami, kesuksesan tanpa melihat kegagalannya. Tapi ketika evaluasi ini dilakukan bersama-sama atau bahkan firman Tuhan mengevaluasi dirinya, terkadang malah justru memberontak gitu, nggak terima gitu. Itu yang sering terjadi juga, dan bahkan mungkin beberapa kali sadar tidak sadar aku pun melakukannya gitu. Firman Tuhan sudah menegur, tapi aku juga masih melawan dalam tanda petik, tidak mau dievaluasi atau mencari alasan pembenaran. Itu yang sering terjadi. Padahal ketika berbicara evaluasi, dan biasanya kalau kita di tahun baru kan, apa harapanmu di tahun yang baru supaya lebih baik, biasanya template-nya gitu tuh. Supaya lebih baik, tapi ketika dievaluasi selalu ada alasan, selalu mencari pembenaran gimana menjadi lebih baik, kan agak repot juga kalau gitu. Itu dari gue. Ya, setuju. Ya. Setujunya gimana nih Kak Frida? Setuju banget. Jadi memang kalau dibilang evaluasi itu sebenarnya ada orang yang seringnya ngapain sih evaluasi, toh juga melakukan itu lagi gitu ya seringnya. Nah itu sebenarnya statement yang sebenarnya kita siap nggak sih untuk mau dievaluasi, siap nggak sih untuk memberi diri untuk ditanda kutipkan dikritik sebenarnya ya, siap nggak sih? Karena memang sebenarnya evaluasi itu kan butuh memang kerendahan hati banget, karena ya kadang dari diri kita sendiri juga kita nggak ngerendahkan hati kita, karena kita ngevaluasi diri sendiri aja sulit gitu, apalagi itu juga sih gitu, di pikiran aja udah kadang ngelawan gitu ya. Nah padahal sebenarnya ya kita pun juga yang seperti yang dibilang Kak Febri tadi ya, khusus apalagi pemazmur yang banyak
berbicara tentang bagaimana mengevaluasi seperti itu. Nah, aku sangat setuju memang itu sangat berkaitan dengan firman-Nya Tuhan juga akan mengajarkan kita untuk yang seperti itu. Gitu sih dari aku juga. Dari firman Tuhan juga baik dari Korintus atau dari beberapa ayat firman Tuhan ya sangat sangat jelas sekali bahwa kita itu diminta oleh Tuhan untuk bertanggung jawab untuk hidup kita. Nah, kalau kita melihat nih hidup kita, kalau cuman kita yang mengevaluasi, seringkali kita tuh nggak fair, atau bahkan orang lain mengevaluasi kita juga nggak fair, karena mereka nggak bisa lihat kita secara keseluruhan gitu ya. Karena itu ketika kita minta kepada Tuhan hati yang bijaksana untuk mengevaluasi, aku pikir kita butuh standar gitu ya. Karena standar manusia pasti yang dinilai mungkin keberhasilan secara kasat mata gitu ya. Tetapi mungkin dibalik kegagalan kita pun mungkin di mata Tuhan itu bisa dianggap berhasil gitu, karena kita menyadari kesalahan kita menyadari. Jadi teman-teman kalau boleh nanya nih ya, sebagai orang Kristen, tujuan kita untuk mengevaluasi diri itu punya standar, dan standar yang kita pakai gitu ya, standar yang harus kita pakai untuk mengukur itu, kalian sarankan bagaimana? Ya, kalau boleh sedikit bahasa aku tadi recall atau yang mundur sedikit untuk episode khususnya di Sabda Youth di Januari ini. Kalau teman-teman ingat, episode pertama kali live di tahun ini adalah tentang rencana, ya kan? Rencanaku apakah rencananya Tuhan gitu. Dan minggu lalu evaluasi, refleksi gitu. Dan sama, kedua hal itu standarnya adalah firman Tuhan, Alkitab, dan standarnya adalah Tuhan. Jadi sama seperti kedua episode sebelumnya, evaluasi pun seharusnya standarnya adalah firman Tuhan, karena kita menyusun rencana dengan Tuhan supaya selaras rencana kita refleksi juga berdasarkan firman Tuhan. Masa kita evaluasi menggunakan standar lain, kan nggak nyambung juga ya. Tapi bagaimanapun kita juga bisa gitu untuk menentukan standar diri kita sendiri. Tapi ya seperti pembahasan yang di awal, kalau kita menggunakan standar sendiri, kita pastikan standar kita tuh selaras gitu dengan Tuhan. Karena terkadang keegoan kita, kedagingan kita itu membuat standar kita sendiri tuh tidak realistis gitu, atau bahkan melampaui, bahkan ambisius juga bisa dikatakan demikian, sehingga jadi jatuhnya apa ya, kayak berusaha menggebu-gebu banget untuk mencapai itu gitu, dan standar itu sehingga kalau gagal sedih banget, kalau sukses bangganya kelewatan. Itu yang sering terjadi ketika kita menentukan standar kita sendiri. Tapi kita ya compare lah. Standar utama bagiku Tuhan, kita lihat standar kita dan selaraskan dengan Tuhan. Kita lihat juga bagaimana kita kan masih tinggal di dunia ya, jadi kita lihat juga bagaimana dunia bekerja, dan tentu kita adaptasi. Kalau bisa aku bilang sih, jadi adaptasi dari semuanya itu dengan dasarnya adalah firman Tuhan itu sendiri. Itu dariku. Oke, ya terima kasih Ray untuk penjelasannya. Kalau dari aku, ini nge-freeze ya? Lanjut. Oh enggak. Oke, lanjut. Oh iya. Ya, kalau dari aku berbicara mengenai mau dengerin you, jadi kayak kita freeze. Oh iya. Oke. Ya, Ibu dan teman-teman semua berbicara mengenai standar, aku rasa tiap-tiap orang itu punya standar ya. Aku malah lucu kalau ada orang yang nggak punya standar gitu ya. Mau itu standar makanan enak, standar baju yang bagus, standar kehidupan yang layak, semuanya punya standar masing-masing. Dan rasa-rasanya itu kayak nggak ada habis-habisnya. Udah tercapai satu, mau lagi satu lagi, bahkan mau lagi satu lagi. Aku rasa ini nggak salah ya, seperti kata Ray tadi. Selagi itu masih dalam jalur yang baik, dalam jalur terang firman Tuhan. Yang tidak baik atau yang salah adalah ketika kita punya standar itu, kita punya cenderung bahkan standarnya itu tinggi, kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri.
Itu nggak jarang ya Bapak Ibu, Bapak Ibu, kayak khotbah pula saya jadinya. Itu nggak jarang ya teman-teman, kalau kita udah punya standar A, B, C, D, wah aku bisa nih ngelakuin. Kalau tahun lalu untuk A aku ada di poin 5, kayaknya tahun ini aku bisa di poin 10 nih. Ada standar tertentu, tapi yang menjadi kecelakaannya adalah kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Kita selalu kita selalu merasa kalau kita ini bisa tanpa Tuhan, kita nggak butuh Tuhan lagi. Bahkan sesuatu yang kita sebut standarnya kita itu bukan lagi ada dalam kehendak Tuhan. Itu bahayanya. Melainkan ambisi dan kehendak kita semata. Ini bahaya teman-teman. Ketika semua standar-standar hidup, cita-cita maupun goal, bahkan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu, itu semua karena pengandalan diri kita sendiri kepada Tuhan. Standar mutlak kita, aku setuju sama Resi, bagaimana kehendak Tuhan, itu yang kita kejar. Kalau kita ada punya standar yang memang Tuhan mau kita ada di situ, nggak salah punya standar yang tinggi, tapi tetap berserah, berpegang sepenuhnya kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik menurutku. Ya. Ya, ini ada komentar dari Rialdi. Banyak kantor bisa jauh lebih berkembang karena ada program continuous improvement. Ini adalah bentuk dari evaluation. Kita pun bisa terapkan itu dalam diri kita dengan terang firman Tuhan. Nah, ini benar banget gitu ya. Standar kantor atau standar dunia atau standar di luar itu pasti ada. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga, ini tadi yang Rialdi sebutin, kita harus terapkan itu dengan terang firman Tuhan. Jadi kita ukur dengan firman Tuhan. Artinya gini, oke, kalau kantor punya standar tinggi nih, wah kita harus punya achievement sampai 7 misalnya gitu ya. Nah, terus kita ngejar sampai 7 itu. Padahal ketika kita melihat tujuan dari kantor 7 itu ternyata dengan cara-cara yang tidak benar gitu. Nah, walaupun mungkin kita bisa mencapai standar 7, tapi kalau kita mencapainya tidak dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, misalnya dengan melanggar kejujuran atau melanggar aturan dan lain-lain, dan sehingga merugikan orang lain atau menyakitkan orang lain, nah itu juga nggak benar. Jadi benar banget gitu ya, di dalam pekerjaan sekuler khususnya kita punya standar, tapi tetap harus diukur dengan firman Tuhan. Apakah caranya benar, apakah tujuannya benar, apakah motivasinya benar, apa motivasinya, kayak tadi Febri bilang ambisius gitu ya, karena aku pengen dipuji atau karena aku pengen hebat dan segala macam. Nah, itu juga harus dievaluasi dengan firman Tuhan. Jadi evaluasi ini sangat baik. Apakah aku mengejar itu karena motivasi yang benar? Apakah dengan cara yang benar, dan apakah dengan untuk tujuan yang benar? Thank you, Rialdi. Ya. Dan disambung juga oleh Kak Rialdi, firman Tuhan punya manfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Ini erat sekali kaitannya dengan self-evaluation. Sepakat sekali tentunya dengan Kak Rialdi. Setelah diajar, kok belum mungkin masih bengkok-bengkok, diperbaiki ya kan, dilihatkan kesalahannya, tapi juga tidak berhenti di situ, mendidik orang dalam kebenaran. Dan itu harusnya menjadi standar kita semua ya teman-teman, ketika kita melakukan perencanaan, refleksi, bahkan malam hari ini evaluasi gitu, ya harusnya tujuannya adalah kebenaran, bagaimana hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya baik semata-mata gitu. Karena kebiasaan kita itu memandangnya atau memiliki tujuan tuh ya karena supaya lebih baik gitu. Tapi apakah itu benar gitu? Jadi ini harus menjadi dasar kita, dan sepakat sekali Kak Rialdi, mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Thank you. Nah, silakan teman-teman. Ya, oke. Jadi tadi melanjut yang tadi ya, sambungan setelah Kak Febri tadi ya, mengenai standarnya. Kalau ditanya dari sisiku sendiri ya Kak ya, sebenarnya aku jadi terpikir nih, iya sih memang secara sekuler itu sebenarnya pada umumnya kita yang percaya gitu ya, pasti akan terpikir ya berdasarkan firman Tuhan. Tapi kayak kembali lagi merefleksikan gitu ya, ya tidak mudah ya, apalagi sekuler di kantor yang kita mungkin teman-teman di sini yang banyak mungkin yang pekerja, yang mikir enak ngomongnya sih enak gitu ya. Ya tapi kan sulit gitu, apalagi kita yang bukan jabatan biasa aja, atau kita mungkin udah atasan tapi kan ada yang lebih teratas lagi ya gitu. Tapi ya semuanya akan pada intinya pun sebenarnya
menuju ke firman Tuhan kalau dibilang standarnya. Tapi balik lagi ya teman-teman, maksudnya ya itu memang itulah dunia menawarkan hal-hal yang membuat kita semakin down ya, lagi-lagi down supaya kita semakin jauh daripada Tuhan ya. Kembali lagi yang menguatkan sebenarnya firman, walaupun dunia berkata tidak bisa kamu samakan. Jujurnya aja aku pun gitu sulit juga ya untuk dibilang manage waktu dengan baik, tidak, maksudnya dalam hal kategori tidak terlambat lah, atau misalnya di saat teman-teman lain bisa main-main padahal udah waktunya di jam-jam sebegitu. Nah, untuk konsisten dalam hal itu aja pun kita sebenarnya wah banyak nih godaan gitu ya, tapi tetap ya kita sebagai ya pribadi yang percaya kepada Tuhan gitu ya, juga pribadi yang apa ya, bisalah berdampak di dalam, baik di lingkungan kita, baik di pekerjaan kita, tetap harus evaluasi diri kita itu, Tuhan mau inginkan kita itu apa, bukan apa yang mau dunia ingin lihat dari dirimu gitu. Karena pasti akan terus dikecewakan, akan terus kita merasa selalu kurang. Itu sih kalau menurutku sendiri gitu. Ya, mungkin tambahan dikit ya, karena tadi Kak Frida dan Kak Riando ya, sorry kalau sebut salah nama, ada istilah ada istilah sekuler, ada istilah standar dunia. Tadi aku tarik juga perkataan Ray, kita masih hidup di dunia teman-teman, jadi nggak salah rasanya kalau kita ikutin standar dunia, tapi aku gabungin lagi perkataan Ibu Yulia, kita ikutin standar dunia, tapi tetap terang firman Allah itu harus di atas. Jadi kita harus tetap tunduk sama kehendak Tuhan. Di tengah-tengah kita juga taat sama aturan-aturan dunia seperti aturan kantor, aturan sekolah. Nggak juga kita, kalau orang Medan bilang, nggak juga kita bodoh-bodoh ikutin polos-polos aja kayak gitu, terus kita nggak punya dasar yang kuat kan, sama aja itu kayak berjalan di atas air pun ya kita tenggelam kan, istilahnya begitu kan. Tapi aku mau tekanin juga, kalau kita mati-matian ngikutin standar dunia, terus kita setengah hati ngikutin standar Tuhan, itu juga jadi bentuk evaluasi kita ya. Kita mati-matian banget nih ngikutin standar dunia A, B, C, D, bahkan sampai Z, balik ke A lagi. Tapi kita untuk ngikutin standar Tuhan rasanya berat sekali. Itu juga jadi bentuk evaluasi diri kita. Ya, tapi teman-teman, semakin kesini pembicaraan ini aku jadi semakin jelas ya. Kayaknya evaluasi diri itu penting banget untuk melihat apa sih tujuan hidupku, apa sih goalku, apakah tujuan dan goalku bahkan cita-citaku sepanjang tahun ini itu udah sesuai kehendak Tuhan apa belum sih? Aku jadi penasaran nih menurut Ibu dan teman-teman, gimana cara membuat evaluasi diri yang benar. Soalnya ini kan pasti berpengaruh sama resolusi kita di tahun 2024 ya. Tahun 2024 masih 23 hari nih, masih ada 350-an hari kan, masih panjang perjalanan ini. Jadi kira-kira gimana sih kita membuat evaluasi diri yang benar? Tadi udah kita bahas yang di atas-atas tadi. Mungkin ada yang bisa menambahkan untuk menjadi dasar resolusi 2024. Ya, aku pikir kalau aku nih ya secara pribadi, aku biasanya akan cari dulu prioritas, maksudnya tujuan hidupku itu untuk apa. Misalnya aku kerja dan aku perlu uang, itu udah pasti gitu ya. Tapi adakah tujuan yang lebih tinggi dibandingkan cuma uang? Uang kan sekedar untuk hidup gitu ya, tapi bagaimana untuk hidup kekalku. Jadi aku biasanya akan pakai prioritas apa yang paling penting dulu dalam hidupku, aku lihat gitu ya. Sehingga kalau misalnya prioritas hidupku yang paling tinggi adalah aku ingin dekat dengan Tuhan, aku ingin terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Gimana ya caranya aku bisa mencapai itu gitu. Misalnya setiap tahun sih resolusi aku selalu itu yang jadi prioritas gitu. Nanti aku evaluasi, selama tahun kemarin itu kira-kira aku sudah cukup memprioritaskan Tuhan belum gitu. Apakah di dalam tindakan-tindakanku ada nggak aku gagal-gagal gitu mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Oh iya, aku gagal di sini. Oh, tapi ada juga peningkatan gitu ya. Jadi setiap tahun selalu aku ukur apakah aku lebih baik daripada kemarin gitu. Dan itu yang aku tanamkan sehingga selalu walaupun ada gagalnya, tapi secara statistik itu ada peningkatan lah gitu. Turun naik tapi ada peningkatan, dan itu bagi aku harus diperjuangkan gitu.
supaya ketika kita membuat resolusi tahun baru itu kita bisa semakin realistis. Jadi kalau kemarin aku gagal, oh ya aku mungkin kayaknya harus kuat nih di bidang yang ini atau bagian ini, aku belum memprioritaskan Tuhan dalam bidang ini. Jadi aku bisa akan pin itu untuk aku ingat supaya itu lebih baik. Jadi kalau aku self evaluasiku baik, maka resolusiku tahun baru itu semakin realistis dan juga semakin strategis. Menurut aku gitu sih. Ya, sepakat dengan Ibu Yulia kalau harus melihat ke belakang terus melihat ke depan gitu sehingga menentukan tujuan gitu dan mengevaluasi. Aku pribadi sih lebih mudah kayaknya membaginya dengan garis besar dulu, kurang lebih gitu. Maksudnya hal-hal yang besar, hal-hal yang umum dulu. Menentukan bagaimana kan gimana membuat evaluasi diri ya. Aku akan buat hal-hal yang besar dulu seperti contohnya hubunganku dengan Allah dan hubunganku dengan sesama mungkin seperti itu. Tapi nanti aku predeli hubungan dengan Allah tuh perihal apa gitu. Perihal berdoa, perihal baca Alkitab. Aku punya target sebelumnya baca Alkitab tuh berapa setiap hari. Apakah itu tercapai apa enggak. Nah, dari situ aku predeli satu-satu tuh. Nanti berdoa juga termasuk beribadah, termasuk juga mungkin mengambil bagian dalam pelayanan, semua aku pretelin satu-satu sehingga evaluasinya jelas gitu. Kalau aku pribadi sih triknya seperti itu. Jadi dari hal yang besar tak kupas-kupas gitu kurang lebih sampai dapat hal-hal yang paling kecil pun. Tentu membutuhkan waktu yang lama dan sebenarnya itu bisa nggak cukup sehari aja, bisa disambung gitu. Kalaupun kita nggak bisa menuntaskan di hari itu, bisa kita sambung besok. Makanya self-evaluation masih tetap relevan sampai hari ini, meskipun sudah tanggal 23 tadi kata Febri kan. Karena memang banyak hal yang kita sudah lalui dan harusnya kita capai di tahun 2024. Itu dariku, teman-teman. Oke, kalau dariku sendiri ya, hampir sama sih ya dengan Bu Yuli dan Kak Ray sendiri. Kalau dariku, lebih karena kan setiap tahunnya kan kita pasti udah punya hal-hal yang ingin dicapai gitu ya. Nah paling aku kayak merefleksikan ya, kembali ke belakang hal-hal yang kemarin nih yang tidak tercapai gitu ya. Dalam hal apa nih yang paling sebenarnya yang paling prioritas ya dalam hal kategorinya kayak Kak Re tadi HPDT misalnya hubungan pribadi dengan Tuhan itu seberapa anjlok sih gitu ya, seberapa aku tidak memiliki banyak waktu relasi dengan Tuhan sama pekerjaan, karena jujur aku di situ tuh sering yang kekurangannya gitu ya. Nah nanti aku evaluasi apakah memang banyak waktu aku gunakan setiap hari itu kemana aja. Nah setelah dari evaluasi yang menjadi prioritas mana yang paling tertinggi, prioritas yang mana yang perlu harusnya diperbaiki ke tahun ini, itu yang perlu lagi dievaluasi. Lalu nanti akan beranak cabang tadi, seperti yang Kak Ray bilang, hal-hal lagi yang perlu diperbaiki, baik di pekerjaan, atau di pelayanan, atau hubungan pribadi dengan sesama. Sehingga itu nanti yang jadinya terkupas nih, atau ada hal yang bahkan baru yang harus dikerjakan di tahun ini seperti apa, gitu ya, resolusi apa. Sehingga semakin ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jadi sehingga walaupun kadang juga terpikir ya, kadang juga memberontak, aduh nanti kamu nggak bisa terlalu banyak buat, nanti kamu nggak bisa mengimplementasikannya gitu ya. Sering-sering kadang membuat itu juga sering dilawan dengan pikiran juga. Tapi ya lagi-lagi ya, semakin mengikutin itu nanti semakin kita mauin ya makin nggak jelas kemana arahnya gitu kan. Nah itu yang juga biasanya aku sering lakukan untuk membuat resolusinya ke depan gitu. Ya. Ya, mungkin aku mau nambahin ya teman-teman dan Ibu. Kita juga jangan lupa nilai diri kita, bahwa kita adalah creation of God. Kita ini ciptaan Tuhan, kita adalah imago Dei, kita segambar dan serupa dengan Allah. Sungguh lebih baik kalau semua bentuk resolusi kah, evaluasi kah, refleksi kah, segala macam itu, semua kita arahkan kepada satu pemahaman bahwa kita adalah ciptaan Allah, kita segambar dan serupa dengan Allah. Aku suka banget sama satu ayat yang ditulis Paulus
di Efesus 2 ayat 10 ya, ayatnya udah familiar, mungkin kita udah hafal ya. Karena kita ini buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi semua perencanaan-perencanaan kita yang tadi Ibu Yulia, Ray, dan juga Kak Frida udah paparkan A, B, C, D, harus terfokus bahwa oh ini aku ciptaan Tuhan. Sehingga semua perencanaanku ini aku mau supaya ini pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan nih. Dan aku mau supaya pekerjaan baik ini pun supaya aku pun hidup di dalamnya gitu. Jadi semua perencanaan-perencanaan kita itu kita usahakan itu adalah pekerjaan baik di matanya. Tapi di sisi lain aku tertarik sama pernyataan Kak Frida lagi. Apabila kita gagal teman-teman, kita nggak pungkiri ya kita pasti bisa gagal sepanjang setahun. Jangan merasa bahwa kita ini jadi orang yang useless, kita nggak berharga, kita nggak berguna. Ingat poin yang tadi aku bilang di atas, kita ini berharga karena kita creation of God, kita ciptaan Tuhan. Jadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi kalau kita tiba-tiba gagal, jatuh, bangkit lagi, jangan merasa kita itu useless, nggak berguna teman-teman ya. Ketika kita gagal pun, aku yakin kasihnya tetap ada terus untuk melihat bahwa kita adalah anaknya. Ya, kita masih terbatas, masih hidup dalam dunia, masih hidup dalam kedagingan, nggak menutup kemungkinan untuk kita gagal sehingga melakukan banyak evaluasi, tapi itu pun harus kita lakukan dengan dasar dan pemahaman bahwa keyakinan juga ya, bahwa kita adalah anak Tuhan, ciptaan Tuhan gitu. Ya, nyambung dari apa yang Febri bilang ya, sangat setuju banget. Karena itu evaluasi diri menurut aku lebih baik jangan dilakukan setahun sekali gitu, sesering mungkin sih. Benar. Terutama ketika kita gagal itu langsung evaluasi diri kenapa ya, dan langsung tahu dan langsung pegang firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan aku gagal, pasti ada sesuatu yang aku perlu pelajari. Jangan langsung down, jangan langsung putus asa, tapi selalu melihat ini maksud Tuhan apa gitu ya. Ini pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan pada aku. Jadi jangan langsung putus asa, jangan langsung menganggap diri loser gitu ya. Tapi benar-benar melihat maksud Tuhan gitu di dalam rencana yang indah yang Tuhan kasih. Karena itu evaluasi diri itu harus agile. Istilah dalam dunia IT ya, agile artinya kita fleksibel gitu. Jadi nggak kaku, oh ini belum waktunya evaluasi. Ya, kalau memang sudah merasa harus evaluasi, walaupun itu mungkin cuma baru 1 bulan dalam 1 tahun kayak sekarang ini, atau bahkan sebelum Februari mungkin bahkan resolusi tahunan kita bisa diubah sedikit atau pivot sedikit supaya bisa lebih strategis. Atau jadi ketika Tuhan tunjukkan sesuatu kita harus langsung evaluasi diri, dan mungkin resolusi kita bisa berubah pelan-pelan gitu ya untuk semakin dekat dengan rencana Tuhan. Ya, aku mau baca satu komentar dari silakan kakak atau Bapak atau Ibu nih, Deborah Wisnu. Itu intimidasi setan biasanya yang menuduh kita tidak ada gunanya. Iya, itu benar banget. Setan itu kerja terus ya. Kita masih bisa tidur, tapi setan nggak tidur untuk intimidasi kita. Jadi balik ke poin yang pertama atau poin kedua tadi, standar kita itu harus tetap firman Tuhan. Jadi sekalipun ada intimidasi, bilang kamu nggak berharga, kamu gagal, kamu kata Bu Yulia tadi satu kata keren tuh, loser, kamu useless, pokoknya semua banyak yang masuk ke dalam pikiran yang melemahkan. Nah itu tengking dalam nama Tuhan Yesus tuh. Kalau perlu, kalau udah merasa rendah diri banget sampai merasa nggak berguna banget, datang ke kakak rohani, datang ke hamba Tuhan, bisa hubungi Kak Ray juga nih. Ya, untuk didoakan, untuk dilayani supaya. Oh iya, benar. Ya, Ray mau nambahin? Ya, tadi sih perkara kegagalan itu atau loser terkadang yang membuat satu sisi ya aku melihatnya karena berdasarkan pengalaman gitu. Jadi yang membuat merasa kok gagal banget gitu, merasa diintimidasi gitu, terkadang target kita atau apa yang kita susun itu berdasarkan ambisius kita gitu. Ambisi kita bukan kehendak Tuhan gitu. Karena kehendak Tuhan kan sesuatu yang mungkin kita perlu pergumulkan dan perlu cari tahu gitu. Tapi kita menentukan target atau menentukan goal, tujuan itu berdasarkan apa yang kita inginkan. Kita melihat situasi kita saat ini. Contohlah mungkin kita sedang bekerja sehingga kita butuh
tabungan yang banyak dan kita cari pekerjaan yang gajinya banyak juga. Ketika dapat kerjaan tapi kok gajinya kecil, kita merasa kok jadi kecil ya, apalagi ketika kita membandingkan dari sebelumnya, mungkin kita sebelumnya sudah pernah bekerja di tempat yang jauh lebih besar gajinya. Eh, dan kita bertanya-tanya apakah ini Tuhan pergi meninggalkan aku gitu. Berdasarkan pengalaman ada seseorang yang seperti itu dan itu setelah sharing aku cari tahu, aku tanya-tanya, ternyata ya itu goalnya itu berdasarkan ambisinya sendiri gitu dan itu menjadi reminder lah bagi kita kalau sebenarnya evaluasi harusnya juga berdasarkan firman Tuhan dan sepakat dengan yang teman-teman bilang tadi, terkadang itu juga dipakai setan, kesempatan untuk setan tuh mengintimidasi kita. Oh, karena ada celah di situ, oh, masuk makin ditenggelamkan kita. Itu sih, teman-teman. Oke, menarik sekali pembahasan kita. Sebelum kita akhiri, karena jam terus berjalan ya, teman-teman. Dan tentunya seru sekali banyak insight-insight baru yang aku dapatkan. Ini ada satu komentar dari Kak Rialdi, tapi ketika kita dikritik 10 tahun yang lalu, hari ini kita masih bisa ingat hal itu. Kenapa? Karena kritik membuat kita lakukan evaluasi lebih banyak daripada menerima pujian. Lebih baik kritikan daripada pujian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Betul sekali, mantap. Amin. Mantap. Ya, lagi-lagi Karyaldi mengutip salah satu Amsal, ya kan, lebih baik teguran yang nyata-nyata. Mantap. Ini termasuk jadi closing statement dari Kak Rialdi Pasaribu nih. Teman-teman di rumah kalau dapat berkat yang baru atau mendapatkan sesuatu dari obrolan kita, boleh juga berikan komentarnya, nanti kita akan bacakan. Kita akan akhiri teman-teman diskusi kita sebelumnya, teman-teman boleh berikan closing statement-nya nih untuk diskusi malam hari ini. Silakan dari Kak Frida, terus Febri, aku, nanti terakhir Ibu Yulia. Ya. Statement dariku ya. Evaluasi diri itu apa ya dibilang harus siap untuk memberikan hati kita rendah hati untuk menerima kritikan dari diri sendiri juga gitu ya dari orang lain karena memang dievaluasi itu nggak enak tapi berbuah yang manis gitu dan tetap setiap evaluasi setiap hal yang mau kita lakukan itu semua kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan pastinya itu sudah dariku. Thank you. Silakan Kak Febri. Ya, resolusi aku sendiri di tahun 2024 ini adalah aku mau lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan dan kehendaknya dalam hidupku ya. Meskipun dalam evaluasiku pribadi aku masih didapati banyak kegagalan di sana-sini, tapi nggak apa-apa. Aku suka sama quote yang bilang, aku biarin Tuhan yang ngatur dan urus semuanya. Karena kalau aku yang ngatur, aku yang urus pasti berantakan. Bahkan nyaris gagal, gitu ya. Aku kutip juga satu pernyataan dari seorang teolog, Karl Barth. Ya, ini keren banget nih, teolog yang keren ini ya. Barth bilang, pengetahuan tentang Tuhan berarti pelayanan kepada Tuhan. Jadi mari kita semakin hari semakin tahu tentang Tuhan, mengenal Dia, karena itu juga bentuk pelayanan kita kepada Dia. Terima kasih. Amin. Thank you, Feb. Ya, dariku, teman-teman, evaluasi diri adalah ketika kita berkaca. Dan kaca itu adalah firman Tuhan. Dan harusnya kita lihat diri kita di dalam firman itu. Tadi itu aku lihat dari sebuah video yang mengatakan seperti itu. Dan itu menarik sekali bahwa kita harus melihat diri kita di dalam firman. Bukan firman yang kita lihat. Maksudnya bukan semata-mata firman. Karena biasanya kalau melihat hanya firman, itu ya kita lupa, oh ya firman berbicara ini untukku, ya sudah, selesai. Tapi ketika kita melihat diri kita, ibaratnya di dalam cermin itu, kita bisa melihat benar-benar diri kita apakah sudah benar, tepat, apalagi dalam konteks firman Tuhan, kita mengevaluasi apakah kita sudah sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apakah kita semakin serupa dengan Tuhan, dan kiranya kita dapat melakukan evaluasi dengan tepat, dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga dalam menyusun rencana di tahun ini, kita bisa menyesuaikan dengan rencananya Tuhan, atau menyelaraskan dengan rencananya Tuhan. Amin. Thank you. Bu Yulia, silahkan. Ya, aku mau pakai tanggapan dari Ibu Winarti sebagai closing statement ya, karena bagus banget.
evaluasi diri terbaik justru saat kita dalam titik terendah hidup kita. Dan Tuhan mampu mengubahnya menjadi saat terindah untuk mengalami kasih-Nya dan kehendak-Nya. Terima kasih Bu Winarti. Saya pikir itu sangat bagus sekali. Teman-teman kalau sekarang sedang dalam keadaan titik terendah, no worry. Tuhan kita ada di tempat yang tinggi dan dialah yang memegang tangan kita dan dia akan menarik kita ke atas gitu ya. Kalau kita terpuruk jatuh, dialah yang akan menarik tangan kita. Jadi jangan kita yang pegang tangan Tuhan karena tangan kita terlalu lemah. Mintalah Tuhan yang pegang tangan kita karena tangan Tuhan nggak akan pernah melepaskan. Kalau kita nggak kuat, kita bisa lepaskan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan yang pegang tangan kita nggak akan mungkin lepas karena Tuhan nggak akan melepaskan kita. Jadi try again and minta Tuhan memberi kekuatan. Amin. Thank you banyak. Thank you banyak sekali lagi Bu Yulia, Kak Frida, Kak Febri yang sudah menemani ngobrol malam hari ini. Minggu depan hadir lagi ya teman-teman, walaupun sebagai penonton. Teman-teman di rumah juga silakan minggu depan hadir lagi karena kita minggu depan mau ngebahas tren 2024. Nah itu menarik juga nih, kita bahas, kita diskusikan. Jangan lupa datang, ajak temennya dan kabari juga teman-teman yang lain yang belum hadir. Bisa dikabari sehingga minggu depan dapat hadir. Teman-teman di rumah juga kalau mau ngobrol bareng kami, diskusi bareng kami, silahkan DM kami, kontak kami, supaya juga aku atau kami juga bisa undang teman-teman di rumah. Dan kalau ada saran-saran juga tentang topik yang menarik yang teman-teman mau bahas, yang relate dengan kehidupan teman-teman, boleh juga kasih saran di DM. Silahkan langsung aja DM. Thank you banyak sekali lagi teman-teman semua. Malam hari ini kita akhiri diskusi kita dan kiranya kita dapat lebih baik untuk mengevaluasi diri. Nah, kita tutup dengan doa. Kak Febri boleh berdoa? Oke, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk waktu baik bagi kami untuk belajar lagi bagaimana mengevaluasi diri kami berdasarkan terang firman Tuhan. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan kasih, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Bahkan kami bersyukur untuk semua keberhasilan, juga kami bersyukur untuk semua kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, yang kami yakini semuanya mendatangkan kebaikan bagi tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu supaya pembahasan kami pada malam hari ini memberkati banyak orang yang menonton, juga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami cenderung mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan mulai malam ini ajar kami supaya kami lebih mengandalkan Tuhan lagi dan lagi. Terima kasih, berkati Sabda, berkati semua hamba-hambamu yang melayani. Tuhan juga terus kasih kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, untuk terus melayani dengan baik dan fokusannya kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih, ini doa kami. Kami serahkan waktu-waktu kami ke depan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hadirlah Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak teman-teman semua. Terima kasih.